Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin mengecek kesiapan kalian semua, mengecek kehadiran dari semua. Oke. Ada yang hadir dari? Kelas dulu biar lebih semangat, gitu ya. Kita bertepuk semangat, tepuk semangat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan masing-masing. Mungkin misalnya nanti dicatat buku-bukunya, yang penting nanti bisa dicatat di dalam buku-bukunya terlebih dahulu. Mat lazim itu terdiri dari 4 makna. Yang pertama adalah mat lazim mukhaffaf harfi, yang kedua adalah mat lazim mukhaffaf ilmi, yang ketiga mat lazim musaqqal harfi, dan yang keempat adalah mat lazim musaqqal ilmi. Anak-anak sekalian, sebagai pertanyaan awal, sebelum kita masuk di situ, saya akan mengajukan pertanyaan dari pembelajaran yang kemarin. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti pada pagi hari ini, lebih dahulu kita mengulas sedikit pelajaran yang kemarin, pelajaran di kelas yang kemarin, di kelas 8. Nah, masih adakah anak lainnya tujuan mempelajari ilmu tajwid? Masih adanya? Iya, coba Mbak Nuri silakan. Oke, kemudian Mbak Ida silakan. Agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Pak. Berarti masih ingat pelajaran yang kemarin. Karena tadi sudah kita hubungkan materi yang kemarin dengan materi yang sekarang, akan kita jelaskan tentang bacaan mat lazim. Nanti bisa dicatat yang penting di dalam buku tulisnya masing-masing. Mat lazim itu terbagi menjadi 4 bagian atau menjadi 4 macam. Yang pertama mat lazim mukhaffaf harfi, itu yang pertama. Sudah ketemu semua. Itu menurut bahasa. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang mat lazim, pengertian mat lazim dari macam-macam mat lazim, kemudian pengertian dari segi bahasa dan pengertian menurut istilah. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan dari video pembelajaran, nanti kita simak bersama. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita bahas bersama pengertian dari keempat mat lazim menurut bahasa. Nah, sekalian, setelah tadi saya sampaikan pengertian mat lazim yang terdiri dari 4 macam tadi, baik secara istilah maupun secara bahasa. Nah, tugas kalian nantinya adalah membuat proyek. Nah, proyeknya apa? Proyeknya tentang membuat labbook. Nah, membuatnya di pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kalian cukup menentukan temanya apa? Tema proyeknya itu nopo. Nah, karena berhubungan dengan mat lazim, maka tema proyeknya kita adalah tentang mat lazim. Di mana mat lazim tadi terdiri berapa macam? 4. Yang pertama adalah mat lazim mukhaffaf harfi, yang kedua adalah ilmi, yang ketiga yang keempat itu nanti dibuat tema proyek. Kemudian setelah dibuat tema, menyusul langkah-langkah membuat labbooknya. Nah, nanti pada saat diskusi akan saya pandu bagaimana cara menyusun langkah-langkahnya, akan saya pandu. Karena ini ada 8 siswa, nanti kita buat 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 kelas. Nah, ini akan saya tampilkan video pembelajarannya. Nanti diperhatikan ya.
lazim. Hukum bacaan mat lazim terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah mat lazim mukhaffaf harfi. Kelihatan ya? Yang kedua adalah Itu kesana ada kelihatan. harfi. Yang ketiga mat lazim mukhaffaf ilmi. Dan yang terakhir adalah mat lazim musaqqal ilmi. Hukum bacaan mat lazim yang pertama adalah mat lazim mukhaffaf ilmi. Menurut bahasa, mat artinya panjang, lazim artinya wajib, mukhaffaf artinya diringankan, dan ilmi artinya kata. Menurut istilah, mat lazim mukhaffaf ilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif, dan diringankan karena ada huruf yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan. Hukum bacaan mat lazim mukhaffaf ilmi adanya terdapat pada 2 ayat, yaitu di Quran surat Yunus ayat 51 dan Quran surat Yunus ayat 91. Quran surat Yunus ayat 51 dapat kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sedangkan untuk Quran surat Yunus ayat 91 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hukum bacaan mat lazim yang kedua adalah mat lazim musaqqal ilmi. Musaqqal artinya diberatkan. Jadi menurut istilah, mat lazim musaqqal ilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif, dan diberatkan. Contoh bacaan mat lazim musaqqal ilmi sebagai berikut. Dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu. Inna syarrad dawabbi 'indallah alladzina kuntum tushaqquna fihim. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Hukum bacaan mat lazim yang ketiga adalah mat lazim mukhaffaf harfi. Mat lazim mukhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif, dan dibaca ringan karena ada mat pada bawah suwar yang tidak diiringi dengan huruf berharokat tashdid. Cara membacanya dengan diringankan sebab tidak diidghamkan. Huruf-huruf mat lazim mukhaffaf harfi terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah ha, yang kedua adalah ya, yang ketiga to, yang keempat ha, dan yang kelima adalah dari saya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf yang
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah paham tadi ya, nanti berarti sudah diamati. Nah, tugas selanjutnya berarti membentuk kelompok. Ya, ini nanti dibuat dua kelompok 1 dan kelompok 2. Dan nanti setelah dibuat kelompok, tentukan tema proyeknya apa. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah menyusun proyek. Yang ketiga membuat jadwal proyeknya. Jadwal proyeknya seperti apa. Kemudian nanti yang terakhir setelah selesai dibuatkan jadwal proyek, selesai kegiatan akhirnya adalah mempresentasikan itu hasil diskusinya itu dibaca di depan kelas. Ya, oke, silakan ditentukan tema proyeknya. Ya, boleh diskusi dengan temannya, temanya apa. Atau perlu dibentuk ketua dulu, nama kelompoknya dulu ya. Nama kelompoknya ya, sini kelompok apa namanya? Anissa. Ya, sini kelompok Albana. Nah, kelompok Anissa ketuanya siapa? Nuri. Nah, Nuri. Yang kelompok Albana ketuanya? Ya, bisa. Ya, silakan dibentuk ketuanya. Nanti diskusi bersama, hasilnya nanti dipresentasikan. Ya, selama berdiskusi jika ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja. Kalau sudah nanti bilang Pak sudah temanya saya sudah ketemu ya. Nanti kita lanjut pada langkah menyusun langkah-langkahnya. Nah. Pak, kelompok saya sudah selesai membuat proyek. Iya. Terima kasih sudah selesai ya. Yang kelompok Albana sudah? Sudah, alhamdulillah. Yang anak-anak untuk menyusun jadwalnya sudah? Sudah belum? Sudah. Kelompok Anissa sudah belum? Sudah. Kelompok Albana? Sudah. Berarti dari menyusun tema sudah? Sudah. Menyusun langkahnya sudah? Menyusun jadwal sudah? Berarti siap presentasi ya? Siap. Siap dah? Siap. Kepada rapat itu dalam siap dah? Siap. Tetap semangat. Biar lebih semangat, ayo tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Terima kasih. Tema, kemudian langkah menyusun, kemudian jadwal sudah semua. Nah, tugas selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, jadi nanti semua anggota kelas maju ke depan, kemudian ketua kelas membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arif Budianto SPT selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9, kepada teman-temanku yang saya banggakan, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang materi pelajaran mat lazim. Nama kelompok Albanat, jumlah anggota 4 orang. Dalam membuat labbook dari barang bekas, tema dari kelompok kami adalah memahami dan menganalisa hukum bacaan mat lazim. Dalam membuat labbook dari barang bekas, langkah-langkah yang kelompok kami lakukan adalah: A. Menyiapkan bahan untuk membuat labbook dari barang bekas yang terdiri dari karton berwarna, kertas lipat, gunting, lem, penggaris, spidol warna, pensil, dan double tape. B. Membagi tugas kerja kepada masing-masing anggota kelompok. C. Menyusun labbook dengan tema memahami dan menganalisa hukum bacaan mat lazim. Jadwal pembuatan labbook dibagi kepada semua anggota dengan jadwal sebagai berikut. 1. Membuat kotak berisi pengertian mat lazim mukhafaf harfi menurut istilah dan bahasa. Penanggung jawab Indi, waktu 3 menit.
2. Membuat kotak berisi pengertian mat lazim mukhaffaf ilmi menurut bahasa dan istilah beserta contohnya. Penanggung jawab Nahila, waktu 3 menit. 3. Membuat kotak berisi pengertian mat lazim musakol harfi menurut istilah dan bahasa beserta contohnya. Penanggung jawab Saskia, waktu 3 menit. 4. Membuat kotak berisi pengertian mat lazim musakol ilmi menurut istilah dan bahasa beserta contohnya. Penanggung jawab Ihda, waktu 3 menit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih alat bersama-sama seperti ini. Meja dan kursinya ditata seperti sedemikian tadi di awal. Jadi kembalikan awal lagi. Jadi tidak berada pada depan. Ya, seperti awal. Ada ke depan semua. Ya, dari pembelajaran pagi hari ini dapat kita pahami bersama bahwa matlasnya ada berapa tadi? Pertama adalah nanti kan jadi jadwalnya jadi bagi-bagian. Yang bagian membuat kotak menyusun ini siapa, kemudian yang bagian menyusun kotak ini siapa. Nah, besok di pertemuan yang selanjutnya ini kita latihan membuat labelnya. Itu ya. Jadi bahan-bahannya di yang kedua di bawah. Nanti kita persiapan membuat untuk seperti apa sih labelnya. Pertanyaan? Ya. Demikianlah anak-anak pada pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih apa ya? Dalam membaca Al-Quran kita lebih fasih karena sudah mengetahui bacaan mat lazimnya. Nanti dipraktekkan di rumah. Sampai di sini dulu sebelum kita akhiri, kita berdoa penutup. Mana cara pada pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.